Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 50, menghasilkan hati dari cita-cita dunia. Pada hari Jumat pagi tanggal 18 Syaban 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Sibukkanlah dirimu dengan memperbaiki diri, tinggalkan omong kosong dan kegilaan dunia. Kosongkan hatimu dari cita-cita dunia semampumu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kosongkanlah hatimu dari cita-cita dunia sebisamu. Wahai orang yang silau oleh dunia, apabila engkau mengenalnya tentu engkau tidak akan mengejarnya. Apabila ia datang kepadamu, ia akan membuatmu lelah. Apabila ia menguasaimu, maka engkau akan merugi. Apabila engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu engkau akan mengenal selain Dia. Namun, engkau tidak mengenal Allah, para rasulnya, para nabinya dan juga tidak mengenal para walinya. Celakalah engkau. Apakah engkau tidak mengambil pelajaran dari perjalanan manusia terdahulu yang hidup di dunia ini? Carilah kemurniannya, tanggalkan selimut tebalnya dan larilah darinya. Tanggalkan pakaian nafsu dan pergilah menuju pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah melepaskan diri dari nafsu, sesungguhnya engkau telah melepaskan diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu selain Allah selalu mengikuti nafsu. Maka lepaskanlah dirimu dari belenggu nafsu, maka engkau akan dapat melihat Tuhanmu. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Dia, maka engkau akan selamat. Berjuanglah di dalamnya. Niscaya engkau akan memperoleh petunjuk, bersyukurlah kepadanya, maka Allah akan memberikan tambahan, nikmat, serahkan dirimu dan seluruh makhluk kepadanya, jangan menentangnya mengenai ketetapan yang berlaku terhadapmu dan terhadap orang lain. Kaum sufi tidak memiliki keinginan dan pilihan bersamanya, mereka tidak rakus dalam mencari bagian mereka, dan tidak tertarik untuk mengurusi bagian orang lain. Apabila engkau ingin bergaul dengan ahli sufi di dunia dan akhirat, maka terimalah apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, dan kehendaknya. Aku melihat engkau tidak demikian, engkau menentang dan bertolak belakang dengan mereka, dan hal itu engkau lakukan siang dan malam. Mereka mengatakan, kerjakanlah. Engkau tidak mengerjakan perintahnya. Seolah-olah engkau menjadi Tuhan dan mereka hambanya, Maha Suci Allah dan alangkah pemurahnya Dia. Apabila tidak ada kemurahannya niscaya engkau akan memperoleh kebalikan dari dirimu sekarang. Apabila engkau menginginkan kebahagiaan, hendaklah engkau tetap berada di hadapannya. Baik lahir maupun batin, buruknya akhlak yang engkau tunjukkan padaku mungkin masih ditoleran, tetapi di hadapannya engkau harus benar-benar menunjukkan adab yang terbaik. Tunaikanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Terimalah takdirnya dan jangan berbicara di hadapannya baik lahir maupun batin. Maka engkau akan segera melihat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan meminta sesuatu kepada makhluk, sebab mereka adalah makhluk yang lemah dan fakir. Mereka tidak dapat memberikan manfaat dan mendatangkan madarat, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bersabarlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tergesa-gesa, jangan bersikap kikir dan jangan berburuk sangka kepadanya. Sesungguhnya Dia lebih menyayangi dirimu daripada dirimu sendiri. Hendaklah engkau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia lebih mengetahui, tidak semua kemaslahatan harus diperlihatkannya kepada kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 216, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. 0 An-Nahl 8, pada ayat Jain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra, 85. Barang siapa yang hendak menelusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia mengalahkan nafsunya terlebih dahulu, yaitu buruknya adab, sebab hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Apa yang akan engkau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana engkau menempuh perjalanan menujunya? Perangi ia, nafsu, hingga ia jinak. Apabila telah jinak bawalah ia bersamamu menuju pintunya. Jangan memperturutkannya kecuali setelah melatihnya dan mendidiknya dengan budi yang baik serta yakin terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu memang buta,
tuli, bisu, gila, dan tidak mengenal Tuhannya. Bahkan ia memusuhi Tuhan. Namun dengan mujahadah, latihan ruhani, engkau akan membuka matanya, lisannya dan pendengarannya, engkau dapat menghilangkan kegilaan, kebodohan, dan permusuhannya terhadap Tuhan. Hal ini membutuhkan waktu yang panjang, tidak akan cukup dengan waktu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan bahkan membutuhkan waktu dari tahun ke tahun. Cambuklah ia dengan rasa lapar, cegah ia dari keinginannya, dan cukup berikan haknya saja. Kendalikan ia dan jangan takut pada ancaman pedang dan belatinya, karena keduanya hanya berupa kayu bukanlah besi. Nafsu hanya berbicara, tetapi tidak bisa berbuat, berdusta tidak bisa jujur, berjanji dan tidak bisa menepati. Dia tidak mempunyai belas kasihan, ia seperti pengembara tanpa tanah air. Iblislah yang menjadi komandannya, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai kekuatan untuk memusuhi orang-orang mukmin yang benar. Apalagi nafsu, sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Jangan menganggap bahwa iblis sanggup masuk ke surga lalu mengeluarkan Adam darinya karena dia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan menjadikannya sanggup melakukan hal itu, dan itu juga dijadikan sebagai sebab saja. Wahai orang yang lemah akalnya, janganlah engkau lari pintunya karena ujian yang menimpamu. Sesungguhnya dia lebih mengetahui kemaslahatan, faedah dan hikmah dari ujian tersebut. Apabila dia mengujimu, maka teguhkanlah kakimu, renungkanlah segala dosa, perbanyak istighfar dan bertaubat kepadanya. Mohonlah kepadanya agar diberi kesabaran dan keteguhan hati. Berdirilah di hadapannya dan bergantunglah kepada tali kasih sayangnya. Mohonkan kepadanya untuk mengangkat ujian itu dan menjelaskan hikmah yang terkandung di dalamnya. Apabila engkau ingin mencapai kebahagiaan, maka bergaullah dengan guru yang berilmu, mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengajarimu dan mendidikmu dengan adab yang baik, memperkenalkanmu kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid harus memiliki pembimbing dan penunjuk jalan, sebab dalam perjalanan yang akan dia tempuh akan bertemu dengan berbagai bahaya, sengatan kalajengking, ular berbisa, bencana, haus, dan kelaparan. Kehadiran guru akan membimbingnya dan memperingatkan ia dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Guru itu akan menunjukkan tempat-tempat air dan pohon-pohon yang berbuah lebat. Apabila tidak ada guru maka si murid akan tersesat di daratan yang tandus dan penuh bahaya yang mengancam. Wahai orang yang sedang menempuh perjalanan dunia, jangan berpisah dari rombongan dan penunjuk jalan. Jika terpisah harta dan nyawamu akan sirna. Wahai engkau yang sedang menempuh perjalanan akhirat, tetaplah selamanya berjalan bersama penunjuk jalan, sehingga engkau sampai ke rumah, temani ia. Beradab baiklah ketika bersamanya, jangan menentang pandangannya, sehingga ia akan mengajarkanmu cara untuk sampai kepadanya. Dia akan melihat kesungguhanmu dan kepintaranmu sehingga akan menjadikanmu sebagai pemimpin dan penguasa bagi penghuninya. Engkau akan didaulat menjadi pemimpin, dan guru itu akan senantiasa datang kepadamu untuk membawamu kepada nabimu, kemudian akan menyerahkanmu kepadanya seraya mendekatkan pandanganmu. Selanjutnya, ia akan mengembalikanmu kepada hati, keadaan dan makna sehingga engkau menjadi wakil yang menghubungkan Halik dengan makhluknya. Engkau akan menjadi pembantu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kami berkali-kali datang kepada makhluk dan Halik. Hal ini tidak akan engkau capai dengan berangan-angan, tetapi harus dengan keteguhan hati dan pengamalan sebagai buktinya. Para ahli sufi telah meninggalkan beribu keinginan untuk dapat memutuskan nafsu. Mereka mendengar kalam Allah dengan pati dan maknanya, lalu membuktikannya melalui pengamalan. Wahai orang-orang yang bodoh, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada kebaikan para syiddiqin, ikuti perkataan dan perbuatan mereka. Jangan mengikuti langkah-langkah orang munafik yang hanya mengejar dunia, berpaling dari akhirat dan meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan jalan yang ditempuh orang-orang syalih terdahulu. Waspada terhadap kiri, kanan dan juga belakangmu. Mereka hanya mau menjalani jalan kemalasan. Mereka menjauh dari jalan yang sebenarnya akan mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, orang-orang yang engkau pergauli di dunia demi dunia, kelak engkau tidak akan menemukan mereka. Hubunganmu dengan mereka akan terputus. Bagaimana tidak, engkau menjalin hubungan dengan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun engkau harus bergaul dengan manusia, hendaklah engkau bergaul dengan orang-orang yang wara, zuhud, arif, beramal dan menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalinlah hubungan dengan mereka yang dapat mengangkat belenggu makhluk dari hatimu dan menjadikanmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepaskanmu dari kesesatan dan membimbingmu kepada kebenaran, yang dapat menutup matamu dari kemilau dunia dan membukakannya untuk akhirat,
serta dapat menghilangkan keraguan dan memberikan kebebasan, yang dapat menyelamatkanmu dari bahaya ular berbisa, kalajengking, dan hewan-hewan liar, lalu menempatkanmu di dalam keamanan dan kedamaian. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki sifat ini. Bersabarlah dengan ucapannya, terimalah perintah dan larangannya. Sebentar lagi engkau akan menemukan kebaikan. Sesuatu akan datang apabila diusahakan. Duduklah di pintu amal, apabila amalmu telah ditakdirkan maka engkau pun akan melakukan amal tersebut. Tunaikanlah hak sebab akibat, serta dengan tawakal dan berdirilah di hadapan pintu amal. Jangan bergeser dari tempatmu, dan jangan berputus asa dari orang yang mengajakmu beramai. Tenggelamkan dirimu di lautan tawakal sehingga engkau akan mempertemukan antara sebab akibat dengan pemiliknya. Perlihatkan adab yang baik di hadapan sang guru. Lebih baik banyak diam daripada banyak bicara. Perilaku yang baik akan mendekatkanmu sedangkan perilaku yang buruk akan membuatmu semakin jauh. Bagaimana engkau akan memiliki perilaku yang baik, sedangkan engkau tidak bergaul dengan orang-orang yang baik dan beradab? Bagaimana engkau bisa menerima pelajaran sedangkan engkau tidak menyukai guru pengajar dan tidak menaruh prasangka baik kepadanya? Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.